Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompo 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu desain intervensi gizi berbasis pangan. Baiklah, yang beranggotakan saya sendiri, Intan Sevira Amelia, Dengsi Marinda Simanjuntak, Dewi Maharani, Evinia Panggabean, Irene Yesihaluhu, Mairani Ermelinda Panjaitan, Ninda Sari, Suci Arya Alfani, dan Wiwi Berutu. Baiklah, pertama kami akan membahas tentang suplementasi. Pertanyaan pertama, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, desain, dan pelaksanaan intervensi? Perencanaan yang dilakukan yaitu dengan cara pemberian suplementasi vitamin A dalam desain yang digunakan yaitu cross-seksional. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan intervensi dalam pemberian suplemen vitamin A pada ibu nifas, yaitu ibu setelah melahirkan, dan mengikuti imunisasi yang dilaksanakan, serta mendapatkan makanan tambahan atau minuman tambahan selain ASI. Dilanjutkan oleh teman saya, Dengsi Marinda Simanjuntak. Nomor 2. Bagaimana peserta seharusnya dipilih? Jawabannya adalah peserta dipilih dengan cara pengambilan subjek yang dibutuhkan, yaitu usia bayi 0 sampai 6 bulan. Penentuan subjek dilakukan secara prospektif. Penentuan subjek menggunakan kriteria inklusi sebagai berikut. Subjek berumur 0,0 sampai 6 bulan. Ibu subjek mengkonsumsi suplemen vitamin A sebanyak 1 atau 2 kapsul. Subjek pernah diberi ASI. Subjek kelahiran normal, usia kelahiran cukup normal. Pertanyaan ketiga, makanan apa yang harus digunakan untuk suplementasi? Vitamin A di dalam tubuh sebaiknya diperoleh dari pangan yang menjadi sumber vitamin A. Suplementasi vitamin A perlu diberikan jika tidak mampu memenuhi kebutuhan vitamin A dari makanan, namun sasarannya harus jelas dan tepat. Perlunya sosialisasi mengenai program suplementasi vitamin A pada ibu nifas untuk meningkatkan pengetahuan mengenai manfaat dan jumlah kapsul yang seharusnya diberikan. Suplementasi vitamin A pada ibu nifas berpengaruh positif terhadap status vitamin A ibu, namun tidak berpengaruh pada status vitamin A bayi 2 bulan setelah pemberian dosis tunggal. Menurut Gogia dan Sasdev, suplementasi vitamin A pada ibu nifas tidak berpengaruh terhadap morbiditas dan mortalitas. Selain itu, suplementasi vitamin A memiliki manfaat yang terbatas pada morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi. Pertanyaan nomor 4, bagaimana seharusnya ukuran suplementasi ditentukan? Jawabannya adalah hasil uji T-score menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara jumlah konsumsi suplemen vitamin A dengan kejadian sakit atau pernah tidaknya sakit. Dengan nilai P lebih kecil 0,05, namun tidak terdapat hubungan dengan frekuensi dan lama sakit dari masing-masing jenis penyakit, atau P lebih besar 0,05. Selain itu, dilakukan pula uji T-score dari masing-masing variabel terhadap lama dan frekuensi sakit dari gabungan semua jenis penyakit. Hasil uji T-score menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara jumlah konsumsi suplemen vitamin A dengan lama dan frekuensi sakit dari gabungan frekuensi dan lama sakit. Semua jenis penyakit atau P lebih besar 0,05. Imunisasi lengkap pada bayi 0 sampai 6 bulan meliputi umur 0 bulan atau HBO, 1 bulan atau B3 atau polio 1, 2 bulan kombo 1 atau polio 2, 3 bulan kombo 2 atau polio 3, 4 bulan kombo 3 atau polio 4. Sebagian besar subjek diimunisasi 92,9%. Namun, hanya 26,9% diimunisasi lengkap berdasarkan umur masing-masing subjek. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan antara lain, bayi sakit saat akan diimunisasi, ibu malas ke posyandu, ibu sibuk, atau ibu sering lupa dengan jadwal posyandu. Dilanjutkan oleh teman kami. Yang kelima, kapan waktu
Kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan program atau jadwal pelaksanaan? Waktu yang tepat melaksanakan program pemberian suplemen atau makanan tambahan, yaitu setelah melahirkan pada ibu nifas. Karena pada saat ini negara-negara berkembang sedang mengalami morbiditas, yaitu banyak yang mengalami angka kematian. Dilakukannya pemberian suplemen vitamin A ini agar meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada bayi tersebut atau ibunya sendiri. Pada jurnal yang kami cantumkan dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2013. Nomor 6, di mana lokasi makan atau titik distribusi harus ditempatkan. Lokasi yang biasanya dilakukan pemberian suplemen ini atau makanan tambahan yaitu seperti posyandu ataupun beberapa puskesmas yang terdapat di daerah tersebut dengan bantuan bidan-bidan desa dan kader posyandu yang ada di tempat tersebut. Nomor 6, fasilitas apa yang dibutuhkan? Fasilitas yang dibutuhkan pada saat melaksanakan program tersebut yaitu kapsul vitamin A itu sendiri, alat laboratorium, ruangan bimbingan untuk para ibu nifas, jadwal kegiatan penyuluhan program tersebut, program kerja yang akan dilaksanakan, dan instrumen kuesioner untuk para ibu nifas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Selanjutnya ada nomor 8, bagaimana seharusnya logistik program diatur dan dikendalikan. Kami menemukan jawaban untuk mengatur dan mengendalikan logistik program dilakukannya adanya uji regresi logistik, di mana hasil uji regresi logistik ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kelengkapan imunisasi dengan lama sakit semua jenis penyakit, di mana jumlah konsumsi vitamin A-nya dengan kejadian sakit itu. Artinya, subjek yang ibunya mengonsumsi 2 kapsul vitamin A dapat terproteksi dari kejadian sakit, dibandingkan subjek yang ibunya mengonsumsi 1 kapsul vitamin A. Selanjutnya, ada nomor 9, bagaimana biaya program dihitung. Dari jurnal yang kami peroleh, program dalam penelitian ini dilaksanakan seluruh biaya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, di mana semua anggaran untuk pemberian vitamin A kepada ibu nifas atau yang baru melahirkan sudah dianggar oleh pemerintah. Jadi anggaran dana yang disalurkan pemerintah tidak diberitahu berapa jumlah yang dikeluarkan untuk pemberian vitamin A kepada ibu nifas. Selanjutnya ada nomor 10, bagaimana efektivitasnya diukur? Jawaban kami, efektivitasnya itu dapat diukur melalui hasil yang didapat, di mana beberapa studi menunjukkan efek dari suplementasinya itu vitamin A pada ibu nifas. Nomor 9, bagaimana biaya program di nomor 10, bagaimana efektivitasnya diukur? Efektivitas dapat diukur melalui hasil yang didapat, di mana beberapa studi menunjukkan efek dari suplementasi vitamin A pada ibu nifas. Dan ada beberapa pendapat di mana menurut Ross dan Hervey pada tahun 2003, suplementasi vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas atau yang baru melahirkan merupakan strategi yang efektif dalam memperbaiki status vitamin A pada bayi melalui pemberian ASI. Selain itu, Basu et al. Pada tahun 2003 menyatakan bahwa suplementasi vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas atau yang baru melahirkan di India dapat menurunkan morbiditas pada bayi.
Baik, selanjutnya ada bagian fortifikasi. Lanjut. Soal pertama yaitu bagaimana seharusnya kebutuhan gizi diidentifikasi. Jawabannya, penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen. Terdapat 4 kelompok intervensi dalam penelitian ini, yakni kelompok yang mendapatkan 2 kapsul vitamin A dosis 200 SI sesaat setelah melahirkan, atau 2 vitamin A. Selanjutnya, kelompok yang mendapatkan 1 kapsul vitamin A dosis 200.000 SI minggu ke-6 setelah melahirkan, atau 1 vitamin A. Dosis pemberian vitamin A ini berdasarkan rekomendasi terbaru WHO tahun 2017. Kelompok yang mendapatkan minyak goreng yang difortifikasi dengan vitamin A. Kelompok ibu nifas yang mendapatkan edukasi terkait gizi. Penelitian ini dilakukan di 7 puskesmas di Kabupaten Goa dari bulan Juli 2017 sampai Maret 2018 dan telah mendapatkan persetujuan etik dari Komisi Etik Penelitian yang melibatkan subjek manusia, Institut Pertanian Bogor. Lanjut. Yang kedua, berapa banyak fortifikan yang harus digunakan? Jawabannya, jumlah minimal subjek yang dibutuhkan untuk penelitian ini dihitung menggunakan rumus kunci hipotesis. Beda proporsi yaitu 61 orang di tiap perlakuan. Untuk kelompok fortifikasi A, minyak goreng yang digunakan adalah minyak goreng pabrikan bermerek yang telah difortifikasi dengan 45 SI vitamin A retinil palmitat. Hasil tersebut bisa memberikan gambaran bahwa kadar vitamin A dalam ASI dapat meningkatkan secara signifikan melalui pemberian minyak goreng yang telah difortifikasi dengan vitamin A. Peningkatan tersebut berpotensi meningkatkan imunitas ibu dan bayi sehingga tidak mudah terkena penyakit infeksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irene Yabesti Sialuhu. Soal yang ketiga, faktor apa yang dipertimbangkan dalam memilih bahan pangan, pembawa atau fortifikan? 1. Bahan harus merupakan bahan yang dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, serta tersedia di pasaran. Pada jurnal tersebut, dilakukan fortifikasi vitamin A pada minyak goreng, karena minyak goreng sering digunakan setiap hari, serta tersedia di pasaran. Yang kedua, bahan harus diproduksi secara terpusat dan didistribusikan agar mudah dikontrol. Pada jurnal tersebut, dijelaskan bahwa penelitian memberikan minyak goreng yang telah difortifikasi vitamin A. Minyak goreng yang digunakan adalah minyak goreng pabrikan bermerek yang telah difortifikasi dengan 45 SI vitamin A retinil palmitat. Proses fortifikasi minyak goreng tidak dilakukan oleh peneliti. Dalam kurung dilakukan oleh pihak produsen minyak goreng tersebut. Akan tetapi, untuk memastikan jumlah kandungan vitamin A dalam minyak, peneliti telah memeriksa kembali kadar vitamin A dalam beberapa minyak goreng yang digunakan untuk penelitian dengan menggunakan alat incek corama serta dilakukan pengontrolan pada ibu. 3. Bahan yang telah difortifikasi tidak banyak mengalami perubahan dari aspek sensorik. Pada jurnal yang ada, fortifikasi vitamin A pada minyak goreng tidak mengubah aspek sensorik dari minyak goreng tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Evinia Panggabean. Keempat, apa alternatif untuk fortifikan yang harus dipertimbangkan? Dalam hal ini juga disarankan kepada pemerintah untuk sebaiknya sudah mempertimbangkan alternatif untuk menanggulangi masalah vitamin A, baik pada ibu menyusui maupun bayi yang lahir selain dengan suplemen vitamin A dengan dosis tinggi, yakni dengan mengalahkan konsumsi minyak yang sudah difortifikasi vitamin A disertai dengan
pemberian edukasi terutama terkait gizi kesehatan saat hamil dan menyusui. Kelima, bagaimana biaya dan efektivitas diukur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi konsumsi minyak yang diperkaya vitamin A dalam memperbaiki status vitamin A pada dan hemoglobin balita. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu formulasi. Pertama, bagaimana seharusnya kandungan gizi dari makanan yang diformulasikan ditentukan? Jawabannya, kandungan biskuit MPASI F336 dan F312 memiliki kadar air yang lebih rendah dibandingkan F333 dan F67 berdasarkan syarat mutu biskuit MPASI SNI. Kadar air maksimum untuk biskuit MPASI gram. Kadar abu kurang dari 3,5 gram, yaitu F312 dan F367. Kadar protein yaitu minimal 6 gram. Kandungan asam amino yang terkandung dalam kacang merah dan adalah leusin dan lisin. Kadar lemak pada F67 lebih rendah dibandingkan formulasi lainnya, dan F333 sebagai kontrol kandung lemak dari kacang merah 2,4 gram per 100 gram dan tepung wijen 11,89 gram per 100 gram. Kadar karbohidrat yaitu maksimal 30 gram. Kadar kalsium belum memenuhi syarat SNI, yaitu maksimal 2 gram. Kadar fosfor yaitu minimal 166,7 gram. Kadar fosfor pada F336 lebih tinggi dibandingkan F333. Standar energi yang dianjurkan oleh SNI untuk biskuit MPASI yaitu minimal 400 kilokalori. Yang kedua, bahan baku apa yang direkomendasikan? Jawabannya, bahan baku yang direkomendasikan dari biskuit campuran tepung terigu, tepung ubi jalar, tepung kacang merah, dan tepung wijen sebagai alternatif produk MPASI. Yang ketiga, bagaimana bentuk makanan yang diformulasikan akan dipilih? Jawabannya, berdasarkan analisis kandungan gizi biskuit MPASI, daya simpan dan uji organoleptik, maka produk yang terpilih adalah F367. Biskuit F367 memang masih belum memenuhi standar untuk kadar air. Hal ini yang menyebabkan daya simpan hanya berlangsung sampai dengan 42 hari dengan mutu kerenyahan yang tergolong cukup renyah. Kandungan lemak dan karbohidrat pada F367 melebihi SNI akan menyebabkan kandungan energi meningkat. Kandungan gizi seperti abu, protein, karbohidrat, dan fosfor dan energi sudah memenuhi SNI. Produk tersebut dapat menjadi alternatif biskuit MPASI dengan inovasi pangan lokal. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Dewi Maharani. Selanjutnya nomor 4, bagaimana penerimaan konsumen akan diukur? Jawabannya, hasil penilaian secara umum menunjukkan sebanyak 51,35% panelis lebih menyukai biskuit F367 dibandingkan kedua produk biskuit yang lain. Penerimaan secara umum adalah suatu bentuk respon tingkat kesukaan yang mempertimbangkan dari semua kategori penilaian hedonik
meliputi warna, rasa, aroma, dan tekstur, serta mutu tekstur biskuit. Hal ini sesuai dengan hasil analisis penilaian hedonik terhadap rasa, tekstur, dan mutu hedonik kerenyahan pada biskuit F367. Produk pangan dapat diterima oleh konsumen jika jumlah persentase konsumen yang menolak produk kurang dari 50% dan konsumen dapat mengonsumsi produk tersebut. 5. Bagaimana seharusnya makanan formulasi didistribusikan, dipromosikan, dan ditentukan harganya? Jawabannya dengan memperhatikan harga yang terjangkau agar ibu-ibu dapat mengolah pengembangan biskuit MPASI berbahan dasar berbagai macam tepung sebagai produk inovasi MPASI. Nomor 6, bagaimana biaya dan efektivitas diukur? Biaya yang digunakan sangat murah dan mudah ditemukan seperti tepung terigu, tepung ubi jalar ungu, tepung kacang merah, dan tepung wijen dengan diukur secara langsung dan tidak langsung. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila terdapat presentasikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.